Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Alhamdulillah, kita kembali bersama tazkirah subuh ringkas di pagi yang penuh berkat ini, pagi Rabu. Untuk itu kita bersama kalamullah yang kita dengar dalam sholat tadi, ayat pendek yang barangkali ribuan kali sudah kita dengar, disampaikan, dibacakan oleh fasilitator, sama ada khatib Jumat, penceramah, sama ada kita dengar melalui media, yaitu ayat 7 surah Ibrahim, halaman 256. Ayat ini berbunyi, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Tapi selalu disebut potongan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Allah memaklumkan, Allah memberi informasi. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan. Apa yang ditambah? Nikmat. Hidup ini garis besarnya ada dua, ada nikmat, ada lawan nikmat, di sini azab. Nikmat lawannya azab dalam ayat ini. Kalau kalian bersyukur, ku tambahkan. Bahkan di sini ayatnya ada penguat. Kalau bahasa Al-Qur'annya muakkidat. Ayatnya sangat kuat, sangat strong. La azidannakum. Kalau orang mengaji bahasa Al-Quran, la azidannakum, nunnya itu nun taukid, nun penguat. Tidak ada dalam budaya kita ya. Itu maka perlu belajar bahasa Arab sedikit-sedikit supaya kita tahu keindahan bahasa Arab. La azidannakum, pasti kutambahkan nikmat itu kalau kalian bersyukur, kata Allah. Ini janji Allah. Sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid, azab itu kejam. Bagi orang bersyukur, azab. Bagi orang bersyukur, nikmat akan ditambah Allah. Janji Allah ini. Bagi orang tak syukur, berarti kufur. Berarti dia mengundang azab. Berarti bersyukur itu menambah nikmat dan mencegah azab. Subhanallah. Syukur dapat dua. Nikmat bertambah, azab tercegah, terhindar. Kufur risikonya dua. Pertama, nikmat tak dapat, nikmat terhijab, nikmat terblokir, azab datang. Kemarin kita sudah bicara sedikit ayat dalam surah
Lukman, nikmat itu ada dua, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nah di sini ada tafsir Imam Qurtubi namanya ya. Tafsir Imam Qurtubi termasuk tafsir induk. Kita coba lihat melihat sedikit sini apa maksud nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat itu ada dua, ada yang zahir konkret, ada yang batin abstrak. Manusia selalu melihat yang konkret, yang abstrak jarang terlihat oleh sebagian manusia. Padahal nikmat yang abstrak itu jauh lebih mahal. Contohnya lah ya, contohnya selalu kita sebut kalau kita sholat subuh, sebelum sholat subuh kita sempat sholat sunat 2 rakaat. Dalam hadis dikatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh itu lebih bagus pada dunia dan segala isinya. Mulai daripada insan pertama Nabi Adam contohnya sampai ke insan terakhir, mulai dari hari pertama dunia sampai ke hari terakhir dunia, dikumpulkan nikmat semuanya. Segala nikmat, uangnya, emasnya, peraknya, hasil tambangnya, hasil pertaniannya, dikumpulkan semuanya, besar lagi nilai sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Itu yang abstrak. Itu sembahyang sunatnya. Apalagi wajibnya. Wajib mungkin 10 kali itu, mungkin 100 kali itu, mungkin 1000 kali itu. Subhanallah. Subhanallah. Maka di sini dikatakan Allah melimpahkan nikmatnya yang zahir dan yang batin. Di sini disebut di antara nikmat yang zahir katanya di sini. Dalam tafsir Imam Qurtubi kita semak dulu ya. Nikmat yang zahir, contohnya di sini dibilang as-sihhah, kesehatan. Wa kamalul khalqi, kejadian yang sempurna. Anggota badan kita cukup lengkap. Itu yang zahir. Wal batin al-ma'rifah wal aql. Ma'rifah, ilmu, akal. Akal. Pernahkah kita pikirkan akal kita yang dijadikan Allah? Kata ulama, akal itu makanannya ilmu. Jadi kita menambah ilmu, kita bicara ilmu, berarti kita mengurus akal. Satu hari berlalu satu hari tidak bertambah ilmunya, berarti akalnya tidak makan. Akal ini sama juga dengan fisik, body, badan. Kalau tidak dikasih makan, dia akan sakit. Nanti akhirnya dia tidak normal. Ramai manusia yang akalnya tidak normal. Pintu kubur sudah dekat, belum mau ke masjid. Tunggu innalillah dulu jenazah dibawa ke masjid. Mereka itu berpikir secara akal. Tunggu innalillah dulu diangkat jemaah jenazah ke masjid. Adakah masjid ini untuk sholat jenazah? Subhanallah. Nikmat yang batin, ma'rifah, ilmu dan akal. Ada mengatakan nikmat yang zahir itu dunia. Dunia yang nampak ini. Nikmat yang batin itu akhirat. Ada mengatakan nikmat yang zahir itu ma yurabil absar minal mali wal jahi wal jamal. Finnas wa taufiq at-ta'at. Nikmat yang zahir itu pendapat lain yang dapat dilihat dengan mata kepala. Termasuk mal, harta benda,
rumah, kendaraan, sawah ladang, uang dan lain-lain. Jah, pangkat kedudukan. Al-jamal, kecantikan. Wa taufiq at-ta'at, diberi taufik berbuat taat. Itu nikmat zahir. Mau kakinya melangkah ke masjid, itu nikmat yang zahir, nampak. Apalagi di pagi hari ya. Wal batin, nikmat yang batin, kata Imam Qurtubi, ma'idu al-mar'u fi nafsih, apa yang terdapat dalam diri Anda, minal ilmi billah, ilmu tentang keyakinan kepada Allah. Subhanallah. Yakin dia kepada Allah. Yakin dia panggilan Allah. Yakin dia rumah Allah. Yakin dia kitab Allah. Subhanallah. Wa husnul yakin lagi. Dan keyakinan yang baik. Wa ma yadfa'ullahu anil abdi minal afat. Dan segala bencana, kejahatan yang disingkirkan Allah dari kita. Kita tak nampak. Mungkin kita bawa kendaraan tiba-tiba tabrakan. Allah tak pelihara. Ini tidak. Setiap kali kita naik kendaraan, Allah jaga kita. Allah jaga kita. Allah jaga kita. Siapa menjaga itu? Allah. Dan malaikat juga. Kata ulama, kalau akan terjadi kecelakaan, katanya malaikat tak jaga, orang itu pun tak berzikir. Tak ada bacaan zikir. Tiba-tiba tabrakan. Bila ketentuan yang tak diingini berlaku, kata ulama, Allah biarkan orang itu, malaikat pun tak kontrol, maka Allah serahkan dia kepada dirinya. Kadang-kadang orang lupa naik kendaraan, lupa penjagaan Allah, lupa penjagaan malaikat, lupa kepandaiannya, kepintarannya, kecekapannya, cekapnya, sigapnya membawa kendaraan. Itu dari mana ilmunya? Dari Allah. Subhanallah. Subhanallah. Itulah nikmat. Yang mana kendaraan saja. Nikmat makan. Kita makan. Berapa kali kita mengunyah? Coba lihat kerja lidah dengan makanan. Lidah memutar makanan, makanan diputarnya, digigit. Tapi lidah tidak tergigit. Lidah tidak tergigit. Coba kalau Allah cabut nikmat fungsi lidah, tergigit waktu mengunyah, waktu menelan dan lain sebagainya. Tapi Allah jaga. Kasihnya air liur. Coba tidak ada air liur, makan macam mana? Coba tidak ada rasa manis, rasa pahit, rasa asin, rasa masam. Coba tidak ada. Nikmat. Nikmat tenggorokan, nikmat usus, nikmat pencernaan, alat pencernaan. Nikmat makanan itu sudah diproses, sampahnya dibuang ke belakang. Itu semua nikmat Allah. Itu maka keluar dari kamar mandi, WC, alhamdulillah. Tapi kadang lupa ya, lupa. Mau masuk baca doa, keluar baca doa. Tapi kadang saat kita lupa lagi, kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat. Maka kita diingatkan dalam ayat surah Ibrahim tadi, "In syakartum la'azidannakum." Kalau kamu bersyukur terhadap Allah atas nikmat yang Allah akan tambahkan Allah. Ditambahkannya kualitas dan kuantitas. Pertama, kuantitas. Kalau kita masuk kamar mandi, masuk WC, kita baca doa, masuk, keluar masuk, berada dalam situ ibadah. Kita tidur, mengikut etika tidur, doa tidur, adab tidur,
niat nak tidur, niat nak bangun. Tidur itu ibadah. Tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam satu hari, ibadah. Tak berniat apa-apa, nak tidur. Tidur itu sama ada adat atau maksiat. Sama ada adat, artinya nilainya tak ada, atau maksiat, atau nilai dosa. Dia tidur sampai berdosa. Mudah-mudahan ayat 7 sesuai barang tadi cukup untuk renungan kita pagi ini. Allah berjanji di sana, kalau kalian bersyukur, nikmat akan kutambahkan untuk kalian. Nikmat yang paling besar antara lain, kalau kita hidup ini memberi contoh yang baik pada keluarga dan masyarakat. Lalu apabila kita sudah tak ada, sudah berada di alam kubur, alam barzakh, contoh teladan yang baik yang kita pamerkan, yang kita praktekkan, yang kita buktikan dalam hidup ini, menjadi ikutan keluarga dan masyarakat. Orang itu sudah mati. Nilai perjuangannya tidak berhenti, berpanjangan. Kalau kita tidak mencontohkan yang baik, kita mencontohkan yang jelek, kita tidak tahu, kita tak belajar. Quran yang tak baca di rumah oleh si ayah itu, Quran yang tak dibaca di rumah oleh si suami itu contoh yang jelek. Apalagi kalau berinteraksi dengan media yang musuh Al-Quran, contoh yang jelek. Matilah ayah, meninggallah suami, meninggalkan contoh yang jelek. Nanti dosanya berterusan tak berhenti. Na'udzubillah. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, nikmat akan ditambah Allah. Walaupun dia sudah tak ada, nikmatnya dapat terus. Nilai contoh yang baik yang dia tinggalkan untuk orang yang masih hidup mengalir terus, tak berhenti. Nah, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Jazakumullah khairan. Inni billah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.